Selamat pagi anak teacher. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana jawabnya yo? I'm fine teacher. Saya baik teacher. Kalau teacher, I'm fine too. Teacher baik juga. Ya, teacher sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melakukan segala aktivitas. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, nanti kita akan memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Namun sebelum kita bernyanyi dan berdoa, kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, I'm happy, oke? Supaya semangat melakukan aktivitas di sepanjang satu hari ini. Tepuk semangat, I am happy, you are happy, we are happy. Yes, yes, yes. Tepuk semangat, saya senang. Tepuk semangat, saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Sorry. Karena nanti teacher sudah senang, sudah semangat, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. 1, 2, 3, ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau hebat, Engkau ajaib, dan Engkau dahsyat. Sampai hari ini kami sangat bersyukur Tuhan buat perawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa buat anak-anak kami yang belajar di rumah. Terus berikan semangat sukacita kepada mereka. Dan yang belajar di sekolah juga, Tuhan memberkati. Orang tua dari anak-anak kami, Tuhan berkati akan setiap kesehatan dan pekerjaan mereka. Bahkan kami guru-guru fisik kudus, Tuhan terus berkati juga. Situasi pandemi yang sampai saat ini masih melanda dunia, kami selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah dengan tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa memusnahkan virus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak teacher hari ini semuanya suka, semuanya senang, semuanya happy. Ya, teacher percaya semua anak-anak teacher pagi ini karena pastinya sudah pada mandi, sudah sarapan juga, pastinya semangat dan pastinya sukacita untuk belajar. Amin. Amin. Oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Hore! Oke, karena teacher sudah semangat, sudah sukacita, sekarang kita mau belajar. Tapi sebelum belajar, teacher mau mengingatkan kembali anak-anak teacher untuk terus dan terus mengulang ayat hafalannya. Sekarang ini yang terdapat di dalam kitab, kitab Efesus 4 ayat 5 ya. Terus dihafal ya anak-anak teacher ya. Ya, sudah 2 minggu ini kita menghafal ayat hafalan ini. Jangan dilupakan, harus selalu diingat. Ingat, ting ting ting. Nah, kita sama-sama mengucapkannya yuk. Efesus 4
ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, anak-anak teacher, firman Tuhan yang begitu luar biasa menguatkan kita bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, beriman kepada Tuhan Yesus saja. Oke, semangat. Untuk yang belum hafal, ayo belajar ayat hafalannya. Yang sudah hafal kembali diulangi ayat hafalannya. Hari ini adalah hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Senin sekolah, lekas pintar, anak yang pemalas tidak dapat bintang, anak yang pemalas tidak naik kelas. Jadi kalau anak-anak teacher mau mendapatkan bintang dan mau naik kelas, harus rajin belajar. Oke? Ya, semangat belajar. Ya, pastinya anak teacher semuanya semangat. Ya, hari ini adalah hari Jumat. Ya, Jumat. Hari Jumat, bahasa Inggrisnya Friday. Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 16 bulan 4. Ya, bulan 4 atau bulan April tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang suku Bali. Ya, suku Bali. Ya, suku Bali juga adalah suku yang ada di Indonesia. Sama seperti kemarin kita sudah belajar tentang suku Melayu, ya. Hari ini kita belajar tentang suku Bali. Ya, suku Bali. Suku Bali, ya mungkin di Batam ini anak-anak teacher jarang sekali bertemu dengan suku Bali. Karena suku Bali ini ya mereka tinggal di daerah Bali, tinggal di kota Bali atau di Bali ya, anak teacher ya. Ya, suku Bali ini mendiami daerah atau kota Bali. Ya, jadi kalau anak-anak teacher pernah pergi ke Bali, mungkin pernah berjumpa dengan suku Bali, suku yang ada di Bali. Oke? Anak-anak teacher harus tahu ya. Ya, ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia seperti yang sudah teacher kasih tahu kepada anak-anak teacher. Ya, termasuk anak-anak teacher berbeda-beda suku. Ya, berbeda-beda suku, ada yang suku Batak, ada yang suku Tionghoa, ada yang suku Karo, dan termasuk teacher Linda dan suku Dayak. Walaupun kita berbeda suku, tapi kita tetap satu. Kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek. Hari ini kita belajar tentang suku Bali. Ya, ini ya suku Bali. Ya, suku Bali mereka mempunyai pakaian adat. Ya, pakaian adat Bali. Biasanya mereka menggunakan pakaian adat ini saat mereka melakukan ritual atau sembahyang. Mereka menggunakan pakaian adat Bali atau ada acara-acara yang lainnya juga. Mereka menggunakan pakaian adat Bali. Ya, seperti ini ya pakaian adat Bali. Ya, warnanya warna putih. Kemudian di rambut kepala perempuan, ada hiasannya. Kemudian di kepala laki-laki ya seperti ini ya, seperti ini diikat dengan kain. Kemudian ini ya seperti ini ya nak, pakaian adat dari Bali. Sudah jelas ya. Kemudian ya, suku Bali mereka memiliki tarian khas. Ya, tarian khas yaitu yang dikenal dengan tari pendet. Ada lagi tarian yang lain, ada banyak ya. Tapi hari ini teacher memperkenalkan salah satu tarian yang dimiliki oleh suku Bali adalah tari
pendek. Wow, harus benar-benar lihai ya, menggerakkan tangan dan juga mata, kemudian kepala juga. Wow, harus benar-benar lihai sekali menarikan tari pendek ini ya. Ya, biasanya ini ditarikan oleh perempuan dengan baju yang sangat cantik, kemudian ada aksesorisnya di kepala perempuannya, dan juga ada bunga-bunga di rambut ya, seperti ini ya. Ya, harus gerakan tangan, kaki, mata, dan juga kepala ya, harus benar-benar bisa mengikuti gerakan musik ya ketika menari tarian Bali. Ya, ini ya, ini adalah tari Bali, itu tari pendek. Kemudian, ya, suku Bali juga memiliki rumah adat. Ya, ini rumah adat. Rumah adat suku Bali seperti ini ya. Ya, setiap suku pasti memiliki rumah adat. Seperti kemarin kita mau belajar tentang suku Melayu. Suku Melayu juga memiliki rumah adat. Sama seperti suku Bali juga memiliki rumah adat ya. Seperti yang teacher bilang tadi bahwa suku Bali ini tinggal di daerah Bali atau di kota Bali. Ya, di sana sebagian besar ya mereka memeluk agama Hindu ya. Suku Bali ini sebagian besar mereka memeluk agama Hindu. Yang teacher sudah jelaskan minggu yang lalu, kita sudah belajar agama Hindu ya. Jadi untuk hari ini teacher tidak jelaskan lagi ya agama Hindu itu seperti apa. Ya, jadi sebagian besar di sini penduduk suku Bali itu beragama Hindu. Nah, teacher kalau mau bertemu langsung ya dengan suku Bali, anak-anak teacher ya berdoa sungguh-sungguh supaya bisa pergi ke Bali ya, karena di Batam agak sulit ya kita bertemu dengan suku Bali ya. Oke, ini ya. Ya, kemudian ya karena teacher sudah menjelaskan mengenai suku Bali, jadi anak-anak teacher jangan dilupakan ya mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Walaupun teacher bilang kita berbeda suku, ada banyak suku di Indonesia ya, tapi kita tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, berbeda agama, berbeda suku, kita tetap satu. Harus saling menghargai, saling toleransi kepada agama yang lain, dan saling menghormati kepada suku yang lain. Oke, anak teacher? Ya, kalau mau belajar tarian Bali, nanti anak teacher boleh ya. Ya, boleh buka videonya. Teacher, aku mau belajar tari pendek. Ya, tari pendek dari daerah Bali. Ya, bagaimana ya? Ya, boleh nanti ya. Ya, boleh buka handphonenya. Tapi itu bukan tugas dari teacher ya, Nak. Bukan tugas. Kalau anak teacher mau melihat langsung, ya, mau melihat lewat video atau lewat YouTube tarian Bali, nanti boleh pinjam handphone orang tuanya. Oke? Kemudian tugas anak teacher hari ini ya di buku Tanah Airku. Ya, di buku Tanah Airku halaman 8. Di buku Tanah Airku halaman 8, di sini anak-anak teacher pertama mendengarkan teacher. Ya, yang kedua harusnya anak-anak teacher menceritakan kembali. Oke. Menceritakan kembali setelah teacher membacakan cerita ini. Tapi anak-anak teacher, kalau teacher aku mau membaca saja, boleh ya. Ya, aku mau membaca cerita ini saja, boleh ya. Oke. Yang paling penting anak-anak teacher mengerti dan paham mengenai cerita yang ada di buku Tanah Airku halaman 8 ini. Ya, teacher bacakan ya. Ya, ini adalah meme. Ya, ini sama dengan meme ya.
Kemudian ini Bali. Dan ini tari Bali. Tari Bali ya. Ya, orang maksudnya yang menarikan tari Bali, tari Bali. Kemudian pertama yang harus anak-anak teacher baca, ya meskipun ini tidak ada nama tulisannya, tapi ini tadi sama dengan meme. Berarti ini langsung saja. Meme dan ayah, meme dan ayah ibu pergi ke Bali. Ini Bali ya. Kemudian di Bali, meme lihat pantai. Nah, meme juga lihat gunung dan sawah. Meme melihat tari Bali. Meme ingin belajar tari Bali. Ya, meme senang sekali. Ya, meme senang sekali ya. Ya, anak teacher nanti jangan lupa karena teacher sudah membacanya, anak teacher baca ulang lebih baiknya, kemudian diceritakan kembali cerita tentang meme di halaman 8. Teacher, aku belum bisa membaca. Ayo belajar, dieja. Oke, dieja ya sayang. Ya, nanti untuk belajar membacanya divideokan oleh orang tuanya. Minta tolong kepada papa mamanya untuk memvideokan anak teacher ya. Ya, kalau anak-anak teacher tadi kasih pilihan ya, boleh dibaca, boleh diceritakan ulang. Ya, oke, ini buku Tanah Airku halaman 8. Kemudian setelah buku Tanah Airku halaman 8, anak-anak teacher membuka buku Tanah Airku halaman 19. Ya, di sini anak-anak teacher mengenal tanaman khas Indonesia, baik itu bunga maupun buah-buahan. Ternyata Indonesia memiliki bunga yang khas dan juga buah-buahan yang khas yang tidak dimiliki oleh negara yang lain ya. Ya, oke. Anak-anak teacher. Ya, nanti tugasnya di sini, tugas anak-anak teacher di sini adalah menarik garis sesuai dengan pola gambar. Ya, berarti pilih salah satu nanti gambarnya di sini. Bukan digambar ulang ya nak, melainkan ditarik garis. Contohnya, di sini anak teacher harus tahu dulu. Ya, ini adalah kelompok bunga. Bunga khas Indonesia. Ya, ini bunga melati. Ini bunga anggrek dan ini bunga Raplesia ya. Nah, teacher harus tahu ya. Ini bunga melati, ini bunga anggrek dan ini bunga Raplesia. Bunga Raplesia namanya bunga Raplesia arnoldii. Ya, ini bunga Raplesia arnoldii ya nak. Ya, nanti tugas anak-anak teacher adalah menarik garis sesuai dengan urutan pola gambar. Contohnya di sini bunga melati, bunga anggrek, Raplesia arnoldii, kemudian melati. Berarti di sini harusnya bunga apa? Di dekat melati bunga apa? Ayo ini. Ini dia. Di dekat bunga melati ini ada bunga anggrek. Berarti bunga anggreknya tarik garis nanti dengan menggunakan pensil. Seperti itu ya nak. Kemudian harus tahu juga anak-anak teacher buah khas Indonesia. Ya, seperti ini adalah durian, rambutan, salak. Durian. Ya, setelah durian berarti buah apa? Di sini ada dua pilihannya, buah salak dan buah rambutan. Pilih salah satu. Tarik garis ke sini. Kemudian di sini bunga Raplesia, bunga Raplesia, buah durian, bunga melati, salak, Raplesia, dan harusnya di sini apa? Di sini ada dua pilihannya yaitu buah durian dan buah salak. Berarti yang benarnya tarik garis ke sini. Oke? Susah atau gampang? Hanya mengurutkan pola gambar dengan cara menarik garis seperti yang sudah teacher contohkan. Melati anggrek Raplesia. Melati
Di dekat melati ada bunga. Ya, perhatikan gambar di awalnya. Oke? Ya, susah atau gampang tugasnya? Gampang, sangat-sangat gampang. Tidak susah ya. Ya, tidak susah, sangat-sangat gempil. Ya. Sekarang, ya, tugas anak-anak teacher di buku berbahasa. Ya, di buku berbahasa. Berarti ada 3 tugasnya ya. Tadi membaca di halaman berapa tadi? Halaman 8 ya, Nak. Membaca di halaman 8, membaca atau pilih salah satu, membaca atau bercerita. Kemudian di halaman mana tadi? 19. Di halaman 19 mengurutkan gambar sesuai dengan pola. Ya, dengan cara menarik garis ya. Yang terakhir tugasnya. Di buku berbahasa. Ya. Di sini teacher mengajak anak-anak teacher menuliskan suku yang ada di Indonesia kan, tapi tidak semua suku ya, Nak. Karena kalau ditulis semua banyak sekali, ada ribuan suku yang ada di Indonesia. Jadi teacher memberikan tugas kepada anak teacher hanya menuliskan kelima suku saja. Oke? Ayo mengenal suku yang ada di Indonesia. Ya, oke? Tapi tidak semua teacher bilang. Tapi ingat, bukan hanya 5 suku ya, melainkan ada banyak suku di Indonesia. Tapi yang ditulis oleh anak-anak teacher hanya 5 suku saja ya. Oke? Now suku. Oke, tunggu dulu ya, Nak. Oke. Ayo mengenal suku. Ayo mengenal suku. Ya, anak-anak kecil, ayo mengenal suku temanmu. Ya, ayo mengenal suku teman. Ya. Ayo mengenal suku. Ya, maksud teacher di sini ayo mengenal suku teman. Temanmu itu sukunya suku apa? Ya, harus tahu ya. Dan termasuk dirimu. Karena ada beberapa anak, ya teacher tidak sebutkan namanya, tidak tahu sukunya suku apa. Jadi mulai dari sekarang harus tahu sukumu suku apa, marganya apa, kemudian agamanya apa. Harus tahu ya. Ya, ayo mengenal suku teman. Ya, nomor 1. Ya, Batak. Nomor 1. Suku Batak. Ya, suku Batak. Nomor 2. Suku Karo. Nomor 3. Oke, tidak apa-apa, tidak berurutan ya. Suku Melayu. Keempat, yang kita pelajari hari ini, suku Bali. Oke. Kelima, suku, ya ini suku Tionghoa. Oke, suku Tionghoa. Oke, ya ada 5. Ayo mengenal suku teman. Suku ini, ya suku Batak ada di kelas Loplas. Ya, harus tahu ya. Ya, suku Batak ada di sekolah Visi Kudus. Loplas, bahkan di kelas Lop ada suku Batak. Suku Karo juga ada di kelas Lop.
Suku Melayu walaupun tidak ada di kelas lo, tapi di Kota Batam seperti yang teacher bilang, ya yang pertama sekali tinggal di Kota Batam, mendiami Kota Batam adalah suku Melayu. Kemudian yang keempat seperti yang kita pelajari hari ini adalah suku Bali. Dan yang kelima suku Tionghoa. Suku Tionghoa ada di kelas log ya. Ya, jadi anak-anak teacher harus mengenal suku dari teman. Ya, jangan tidak tahu. Ya, harus kenal suku dari tahu suku dari temanmu, dan kamu sendiri juga harus tahu sukumu. Ya, jadi tidak ada lagi yang tidak tahu ya. Ketika teacher tanya harus tahu. Tidak ada yang tidak tahu, oke? Nah, ayo mengenal suku teman. 1. Suku Batak. 2. Suku Karo. 3. Suku Melayu. 4. Suku Bali. 5. Suku Tionghoa. Oke, semangat. Ya, semangat ya. Semangat belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita sudah selesai belajarnya. Ada 3 tugas anak-anak teacher. Ini tulis di buku berbahasa. Kalau sudah selesai belajar, mari kita kembali tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini anak-anak kami sudah selesai belajar mengenai suku Bali. Tuhan berkati anak-anak kami. Walaupun mereka kurang paham tentang suku, mereka bingung, tapi Tuhan, kami percaya bahwa ke depan mereka akan semakin mengerti. Dan ajarkan kepada anak-anak kami supaya menghargai suku teman mereka. Ya, walaupun kami berbeda suku, Tuhan, ajari kami untuk selalu menghargai, menghormati suku orang lain. Terima kasih ya Bapak yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hore, bye-bye, anak teacher, Tuhan memberkati, shalom.